Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami mengenai aset tak berwujud. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang diampu oleh Bapak Hilmi Satria Himawan, SEMAX. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Hadijah, Eva Susanti, Eli Noviana, dan Amanda. Mari kita mulai pembahasannya. Apa sebenarnya aset tak berwujud itu? Ada 3 karakteristik utama dari aset tak berwujud. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Artinya, aset ini bisa dipisahkan dari perusahaan, seperti dijual atau dialihkan. Contohnya adalah hak kontraktual atau hak hukum yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Yang kedua, aset ini tidak memiliki eksistensi fisik. Berbeda dengan aset tetap seperti gedung atau mesin, nilai aset tak berwujud berasal dari hak dan keistimewaan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Ini berarti aset tak berwujud tidak memiliki klaim langsung untuk menerima kas atau setara kas di masa depan, seperti halnya piutang atau deposito. Jadi, aset tak berwujud adalah aset yang tidak berwujud fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua, penilaian. Penilaian aset tak berwujud yang dibeli. Ketika perusahaan membeli aset tak berwujud, pencatatan dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan sesuai tujuannya. Beberapa komponen utama dari biaya perolehan meliputi: yang pertama, harga pembelian aset tersebut. Yang kedua, biaya hukum, seperti biaya jasa untuk pengurusan hak paten atau kontrak. Yang ketiga, biaya tidak terduga lainnya, seperti biaya administrasi atau pengeluaran tambahan selama proses akuisisi. Penilaian aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan menilai dan mencatat aset tak berwujud yang dibuat sendiri, khususnya yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk sumber daya tak berwujud, seperti teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, perangkat lunak, hingga merek dagang. Biaya ini dikenal sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Dari pengeluaran tersebut, aset tak berwujud yang dihasilkan bisa berupa paten, perangkat lunak, atau merek dagang. Dalam hal ini, penilaian terhadap biaya R&D dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penelitian atau research phase. Pada tahap ini, semua biaya dibebankan secara langsung pada saat terjadinya karena belum ada manfaat ekonomik yang pasti. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan atau development phase. Biaya pada tahap ini dapat dikapitalisasi menjadi aset jika kriteria kelayakan ekonomis sudah terpenuhi. 3. Amortisasi. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas harus diamortisasi selama periode manfaatnya. Umur manfaat ini dipengaruhi oleh faktor seperti penggunaan aset, kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dan faktor ekonomi. Amortisasi kita gunakan metode garis lurus yang membagi nilai aset secara merata selama masa manfaatnya. Jika pola penggunaan arus kas berbeda, seperti lisensi yang lebih banyak digunakan di awal, amortisasi bisa disesuaikan. Amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas adalah aset yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dalam memberikan arus kas kepada perusahaan. Artinya, aset ini tidak diamortisasi karena tidak ada estimasi waktu tertentu sampai aset tersebut tidak lagi memberi manfaat. Selanjutnya, jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan menggunakan aset tak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau
promosi produk atau jasa. Sebuah merek atau nama dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu dari produk lain. Contohnya adalah merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain, internet, dan perjanjian non-kompetisi. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud terkait artistik mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, dan karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi audiovisual lainnya. Hak cipta melindungi hak-hak kepemilikan tersebut. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lainnya atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun. Contohnya, hak distribusi film, karya sastra, gambar, dan karya musik. Keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Warlaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek dengan pihak lain untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek, produk, dan sistem operasional dari franchisor. Contohnya, dealer Toyota, restoran McD, dan toko retail Gucci. Yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Aset tak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh aset ini misalnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Yang keenam, goodwill. Goodwill adalah nilai tambah yang melekat pada sebuah perusahaan yang tidak bisa dihitung hanya dari aset yang ada di buku perusahaan. Pencatatan goodwill. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dapat dikapitalisasi dalam akun. Goodwill yang dibeli dicatat hanya ketika seluruh bisnis dibeli. Dan goodwill adalah sisa kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Penurunan nilai aset tak berwujud terjadi ketika nilai buku atau nilai yang tercatat dalam laporan keuangan aset tersebut melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali melalui penggunaan atau penjualan aset. Penyebab penurunan nilai: pertama, perubahan kondisi ekonomi; kedua, perubahan teknologi; ketiga, kerusakan reputasi; keempat, perubahan hukum atau regulasi. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana nilai buku suatu aset yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai kini dapat dinaikkan kembali. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi atau estimasi yang menyebabkan nilai diperoleh kembali dari aset tersebut meningkat. Kapan pembalikan rugi penurunan nilai terjadi? Jika terjadi perubahan estimasi dan perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Ketika suatu perusahaan memiliki beberapa unit bisnis yang berbeda-beda unit penghasil kas, dan salah satu unit tersebut mengalami penurunan nilai, maka perusahaan akan mengakui rugi penurunan nilai. Namun, jika kemudian kondisi bisnis unit tersebut membaik dan nilai recuperable-nya meningkat, maka perusahaan dapat mengakui pembalikan rugi penurunan nilai. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai aset tak